Namo tassa, Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa, Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa, Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Hammapada, Sahasravaga, 103. Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dharma, merupakan berkah yang termulia dari Tiratana, Tuhan yang Maha Esa, para dewa, bodhisattva, gandharva, naga dan teriring perlindungan karma baik, sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan semangat yang luar biasa. Marilah kita bersama-sama kembali mengagungkan Buddha dengan mengulang sabda beliau melalui sebuah dharma desana yang berjudul Pemimpin Ideal Menurut Agama Buddha. Seorang pemimpin yang memiliki integritas, dapat dipercaya, dan akan dikagumi karena berpegang pada nilai-nilai yang kuat. Buddha menyatakan bahwa pemimpin yang kredibel adalah ia yang melaksanakan apa yang ia ajarkan, mereka yang melakukan apa yang mereka katakan, dan mereka mengatakan apa yang mereka lakukan. Lalu seperti apa calon pemimpin ideal yang sesuai Buddha Dharma? Menurut Agana Sutta, DN 27, definisi etimologis yang diberikan istilah raja, yaitu Hamena Janam Ranjatiti Raja, berarti ia yang membuat senang orang lain dengan dharma, dengan melaksanakan prinsip kebenaran, adalah apa yang dimaksud dengan raja. Seorang penguasa dunia adalah raja yang adil dan luhur, yang tergantung pada kebenaran, yang menghargai, menjunjung tinggi, dan menghormati dharma dengan hukum kebenaran, sebagai panji kebenaran, dan kekuasaannya. Anguttara Nikaya, 3,14. Dalam hal ini seorang penguasa dunia, raja yang adil dan luhur adalah, yang bergantung pada hukum kebenaran sebagai panjinya. Dalam Cakkavati Sihanada Sutta, DN 5, Buddha menjelaskan, etika kepemimpinan dalam pemerintahan yakni, seorang penguasa yang baik, harus bersikap tidak memihak, dan tidak berat sebelah terhadap rakyatnya. Ia tidak pilih kasih. Seorang penguasa yang baik, harus bebas dari segala bentuk kebencian, terhadap rakyatnya. Seorang penguasa yang baik, harus tidak menimbulkan ketakutan, apapun dalam penyelenggaraan hukum, jika itu dapat dibenarkan. Seorang penguasa yang baik, harus memiliki pengertian yang jernih, akan hukum yang diselenggarakan. Hukum harus diselenggarakan, tidak hanya karena penguasa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan hukum, tapi dijalankan dalam suatu sikap yang masuk akal dengan pikiran sehat. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dharma, setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin. Setiap orang merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Manusia yang lahir di dunia ini bisa menjadi seorang pemimpin, paling tidak bisa memimpin diri sendiri. Karena pemimpin di dunia ini bermacam-macam, selain memimpin diri sendiri, pemimpin keluarga juga termasuk di dunia ini. Pastinya setiap pemimpin memiliki gaya, metode, karakter, tujuan, trik, dan langkah yang akan ditempuh sendiri-sendiri. Namun di dalam agama Buddha, terdapat panduan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang telah didisabdakan oleh Buddha, terdapat dalam kitab Jataka, yang dikenal dengan Dasar Raja Dharma. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dharma, Dasar Raja Dharma adalah 10 persyaratan menjadi seorang pemimpin yang baik. Apa saja sih itu? Atau mungkinkah kita sebagai bagian dari kriteria tersebut? Yang pertama adalah dana atau kedermawanan. Seorang pemimpin yang baik harusnya jangan terlalu melekat dengan kekayaan yang dimiliki. Seorang pemimpin bisa memberikan pertolongan, bisa berupa barang atau uang maupun tenaga, bahkan siap siaga untuk mengorbankan harta yang dimiliki demi kepentingan rakyatnya,
bukan sebaliknya, memperkaya diri dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, mengorbankan rakyat banyak, untuk memuaskan keserakahan, demi kemasyhuran sendiri serta keburukan lainnya. Kemudian yang kedua, sila, atau kemoralan, seorang pemimpin harus memiliki sikap baik, dengan memiliki, menjaga, melaksanakan pikiran, ucapan, perbuatan, dan bisa berperilaku dengan moralitas yang baik. Ketiga, paricaga, atau pengorbanan. Menjadi seorang pemimpin harus siap berkorban, seperti mengorbankan kepentingan pribadi, demi kepentingan orang banyak. Bukan mengorbankan orang banyak demi kepentingan diri sendiri. Keempat, ajawa, atau ketulusan hati. Pemimpin harus memiliki sikap jujur, ketulusan pikiran, dan kebersihan tujuan yang dilakukan serta cita-cita baik, dalam tujuan kepemimpinan yang dijalani. Jika tidak memiliki tujuan yang benar, sebaiknya jangan menjadi pemimpin, menjadi pemimpi saja. Kelima, maddawa, atau ramah tamah, dan sopan santun. Pemimpin harus memiliki sikap ramah tamah, simpatik, dan menjaga sopan santun, melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Keenam, tapa, atau kesederhanaan. Menjadi pemimpin harus bisa membiasakan diri, dalam hidup dalam kesederhanaan, dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. Ketujuh, akodha, atau tidak memiliki niat yang jahat, memiliki sifat pemaaf, dan bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan, dan kebencian, itulah pemimpin yang baik. Kedelapan yaitu, ahimsa, atau tanpa kekerasan, dengan tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap yang penuh kekeluargaan, senang dengan perdamaian, dan menjauhi segala sikap kekerasan. Kesembilan, khanti, atau kesabaran. Menjadi pemimpin yang baik memiliki kesabaran, pada saat mengalami sebuah kesulitan. Memiliki kesabaran dalam menghadapi hinaan, dan juga celaan, sehingga dapat menimbulkan kebijaksanaan pada saat menentukan keputusan. Dengan kesabaran dari kritikan, celaan atau hinaan, sebagai bahan evaluasi untuk membuat rencana sebagai solusi yang terbaik, demi hasil sesuai yang ditetapkan. Dan yang terakhir, ke-10 adalah, awirodhana atau tidak menimbulkan pertentangan, tidak menentang, dengan menghormati pendapat orang yang dipimpinnya, agar dapat memperoleh kemajuan sesuai tujuan, dan cita-cita kepemimpinan, yang dia jalani. Dia harus bisa hidup bersatu dengan anggota. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dharma. Demikian, 10 kualitas pemimpin yang baik, yang telah disampaikan oleh Buddha, walau tidak banyak pemimpin seperti tersebut di atas, tetapi masih ada. Zaman sudah berubah, kondisi berbeda, teknologi berkembang pesat, kebutuhan berbeda, keinginan berbeda, pengendalian nafsu keinginan lebih berat dari masa lalu. Karena seorang pemimpin itu tidak hanya memimpin sebuah kelompok saja, tetapi juga memimpin diri sendiri, jika sudah bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang sudah dilaksanakan. Jangan mengambil prestasi atau hasil kinerja dari orang lain, keberkahan atau karma baik orang lain, sesuatu yang penting milik orang lain, untuk mengejar nafsu menjadi pemimpin, karena itu sangat berbahaya bagi diri sendiri, keluarga, teman, dan yang dipimpinnya. Jika diibaratkan, seperti meminjam, menggunakan dengan tujuan tidak benar, seperti meminjam di lembaga keuangan, harus membayar biaya-biaya, biaya profesi, administrasi, bunga, denda, dan jika sangat merugikan serta tidak bisa membayar, maka apapun yang dimiliki, akan disita untuk melunasi hutang tersebut. Maka berpikir dengan benar, bijaksanalah sebelum menetapkan diri sebagai pemimpin besar. Jiwa kepemimpinan harus dilatih dalam kehidupan ini karena banyak manfaat yang akan kita dapat. Berani bermimpi. Rencanakan. Laksanakan. Lihat hasil. Evaluasi. Untuk tindak lanjut yang lebih baik, kejar impianmu. Optimis boleh, tetapi tetap harus realistis.
Demikian, jalan tengah, tetap yang terbaik. Semoga kedamaian selalu mengikuti pelaksana Dhamma. Semoga cahaya terang Buddha selalu membimbing semua makhluk. Semoga semua makhluk, yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabda Satabhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu sadhu sadhu. Namo Buddhaya.